Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Giselaye, mahasiswi semester 2C dari kampus Takvim Nuril Sentani. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang penulisan kitab Filipi dengan mengaitkannya pada berbagai konteks zaman Perjanjian Baru. Topik latar belakang penulisan kitab Filipi penting karena untuk memahami isi dan pesan Paulus secara lebih dalam, kita perlu mengetahui konteks sosial, politik, ekonomi, budaya, serta keadaan masyarakat dan agama pada masa itu. Dalam memahami seluruh aspek ini, kita dapat melihat bagaimana Injil bekerja dalam dunia nyata dan bagaimana relevansinya bagi kita saat ini. Kitab Filipi ditulis oleh Rasul Paulus saat ia berada dalam penjara, kemungkinan besar di Roma sekitar tahun 60-60 Masehi. Jemaat di Filipi adalah komunitas Kristen pertama yang didirikan Paulus di Eropa, di kota Filipi yang merupakan koloni Romawi. Secara sosial, kota Filipi dihuni oleh warga Romawi yang sebagian besar adalah pensiunan tentara. Status sebagai koloni Romawi memberikan mereka kebanggaan dan perlakuan khusus. Secara politik, Filipi berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi yang otoriter. Paulus sendiri mengalami tekanan politik karena memberitakan Injil yang dianggap mengancam kekuasaan Kaisar. Dalam ekonomi, warga Filipi cukup sejahtera, namun Paulus menguji mereka karena tetap murah hati meski menghadapi kesulitan, seperti terlihat dalam suratnya yang menyebut pemberian mereka sebagai bentuk persekutuan Injil. Budaya saat itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Romawi seperti kehormatan, kekuasaan, dan dominasi, namun Paulus mengajarkan kerendahan hati dan pelayanan dalam Kristus. Dalam hal agama, masyarakat Filipi sangat pluralis. Ada penyembahan kepada dewa-dewa Romawi, Kaisar sebagai ilah, serta kehadiran kelompok Yahudi dan kelompok lain. Injil hadir dalam keragaman agama ini dan tetap membawa pengaruh kuat. Kelompok masyarakat di Filipi sangat beragam, mulai dari pejabat, pemerintah, tentara, pedagang, sampai budak. Paulus menulis kepada semua tanpa membedakan status sosial. Ada pula ideologi seperti kepercayaan pada kekuatan militer dan kekuasaan Kaisar sebagai dewa. Injil menentang hal ini dengan mengangkat Kristus sebagai Tuhan satu-satunya. Akhirnya dalam konteks kanonisasi, kitab Filipi termasuk dalam surat-surat Paulus yang diakui sangat awal sebagai bagian dari kanon Perjanjian Baru, karena isinya yang kuat secara teologis dan pastoral. Kondisi zaman Paulus saat menulis kitab Filipi ternyata tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Misalnya seperti jemaat Filipi yang hidup di tengah sistem politik kekaisaran yang keras. Saat ini kita juga hidup di tengah sistem pemerintahan yang kadang tidak adil dan penuh tekanan. Secara ekonomi, seperti warga Filipi yang tetap bermurah hati meski tidak semua kaya, kita pun diajak untuk saling membantu di tengah kondisi ekonomi sulit. Seperti saat harga kebutuhan pokok naik atau ketika ada saudara seiman yang sedang sakit atau kesulitan. Dalam hal sosial dan budaya, masyarakat kita juga sangat beragam. Ada berbagai suku, budaya, dan agama. Tantangan hidup, saling menghargai dan membawa damai sangat nyata. Contoh nyata saat terjadi konflik sosial atau ketegangan politik, kita bisa meneladani Paulus dan jemaat di Filipi untuk tetap hidup dalam kasih, bersatu, dan saling menumpang sebagai tubuh Kristus. Pengetahuan tentang konteks Perjanjian Baru, khususnya dalam kitab Filipi, memperkuat iman saya secara pribadi. Saya belajar bahwa penderitaan bukanlah akhir dari pelayanan, dan kerendahan hati adalah kekuatan sejati bagi komunitas Kristen. Ini meneguhkan panggilan untuk tetap hidup sebagai terang dan garam dunia untuk masyarakat luas. Nilai-nilai Injil yang dibawa Paulus tetap relevan, kasih, kesetiaan, dan solidaritas lintas status sosial. Terima kasih sudah menyimak presentasi ini. Kiranya melalui pemahaman konteks penulisan kitab Filipi, kita semua semakin dikuatkan dalam hidup dan pelayanan. Tuhan memberkati.